Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, an-ni'amu thalathatun. Nikmat itu ada 3. Ni'matun hasilatun ya'lamu biha al-'abdu, ni'matun muntadiratun yarjuha, wa ni'matun huwa fiha la yash'uru biha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, nikmat itu ada 3. Yang pertama, nikmat yang telah ada, yang dirasakan oleh seorang hamba. Yang kedua adalah nikmat yang diharapkan dan ditunggu. Yang ketiga, nikmat yang dia berada pada saat ini dan dia tidak merasakannya. 3 nikmat ini nikmat yang ada pada manusia. Nikmat yang telah berlalu, nikmat yang diharapkan, dan nikmat yang ada pada dirinya sekarang. Fa idza aradallahu itmamu ni'matihi ala 'abdihi arrafa ni'matahu hadirah wa a'tahu min syukrihi qayyidan yuqayyiduha bihi hatta la tashrud. Kalau manusia itu dia sibuk dengan nikmat yang telah berlalu. Nikmat yang telah berlalu itu tinggal kenangan, tinggal cerita dan nostalgia. Dan dia nggak bisa menikmatinya lagi karena tinggal cerita. Adapun nikmat yang akan datang, itu nikmat yang diharapkan dan dia belum mendapatkannya. Dan dia pun tidak bisa menikmatinya karena belum dia dapati. Nikmat yang sekarang, itulah nikmat yang bisa dinikmati oleh manusia. Jadi sangat sedih jika ada orang yang selalu menunggu nikmat yang datang dan tidak pernah merasakan nikmat yang sekarang. Artinya, sangat sedihlah jika manusia nikmatnya itu hanya berupa angan-angan, tapi dia nggak tahu bahwasannya dia sekarang berada di atas nikmat. Saya mau contohkan dengan contoh yang ringan. Dia selalu berpikir dia ingin makan yang enak, makan daging, makan ayam, makan yang enak, yang terlezat. Dia pikirkan itu, tapi dia belum pernah makan itu. Tapi dia lupa bahwasannya dia sedang makan yang ada di hadapan matanya. Tapi dia nggak nikmati itu. Orang yang seperti ini, orang yang tidak akan pernah mendapatkan nikmat sebenarnya, kecuali hanya angan-angan. Apa yang ada di hadapanmu sekarang, itulah nikmat yang harus kita nikmati. Orang ketika punya kendaraan motor, dia selalu berpikir kapan saya punya mobil. Padahal dia sedang di atas nikmat motor. Tapi dia lupa mensyukuri dan merasakan nikmat ini. Tapi dia sedang berhayal kapan saya dapat mobil. Ketika dia sudah dapat mobil, dia berpikir lagi kapan saya dapat mobil yang lebih bagus. Dan dia lupa dia sedang di atas mobil yang pernah dia impikan. Apakah orang seperti ini pernah nikmat? Dia hanya bermimpi mendapatkan nikmat dan tidak merasakan nikmat. Maka kata Ibnu Qayyim, jika Allah menginginkan bagi seorang hamba itu menyempurnakan nikmatnya, maka Allah jadikan hamba tadi sadar bahwasannya dia sekarang di atas nikmat. Dia sadar bahwasannya yang ada pada dirinya sekarang itu baik. Kesehatan yang ada pada diri dia baik. Harta yang ada pada diri dia sekarang nikmat. Mungkin juga kelapangan yang ada pada diri dia itu impian banyak orang. Sehingga dia bisa mensyukuri, kata Ibnu Qayyim, sehingga apa yang ada tadi, yang sedang ada pada dirinya, Allah sadarkan dia bahwasannya itu nikmat. Ketika dia sedang makan tempe sama sambal, dia nikmati tempe dan sambal tadi, tidak berpikir kapan saya makan daging, karena sedang ada tempe dan sambal depan mata saya. Dia nikmati itu. Ketika dia dalam hidup sehatnya, dalam kesehariannya, dia memiliki apa yang dia mampu, dia nikmat.
Orang miskin itu bukan orang yang tidak punya harta, tapi orang yang miskin dengan angan-angan yang terlalu besar. Orang yang kaya itu adalah orang yang dapat merasakan nikmat yang ada pada diri dia hari ini. Itu orang yang nikmat. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau Allah menginginkan kepada seorang hamba itu menyempurnakan nikmatnya, Allah jadikan hamba tadi sadar tentang nikmat yang ada pada dirinya sekarang. Sehingga dia bersyukur. Ketika dia bersyukur, syukur ini menjadi ikatan dan menjadi penguat sehingga nikmat tadi tidak pergi. Bahkan akan ditambah dengan nikmat yang lain. Tetapi kekufuran, pengingkaran terhadap nikmat, kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah, itulah yang menghilangkan dan melenyapkan nikmat. Jika seorang tadi telah dikaitkan dengan syukur, dia sadar di atas nikmat, maka dia akan bersyukur. Ketika dia akan bersyukur, nikmat tadi tidak akan hilang dari dia. Bahkan dengan nikmat tadi, Allah berikan taufik agar dia beramal. Ketika dia beramal, dia akan menggapai nikmat yang sedang dia nanti. Karena dia menyukuri yang ada, sehingga dia mendapatkan dan ditambah oleh Allah nikmat yang lain. Sehingga Allah berikan dia pandangan, jalan untuk bisa menggapai nikmat yang lain. Allah berikan dia taufik. Dan Allah jadikan tuqta' turuqah wa faqaha li ijtinabiha. Dan Allah jadikan dia menutup semua pintu-pintu yang bisa menghilangkan nikmat tadi dan menjauhkan semua pintu yang bisa menghilangkan nikmat tadi. Fa idza biha qad wafat ilaihi atamul wujuh. Kalau dia sudah dapatkan ini, maka orang seperti ini dia telah sempurna nikmat pada dia. Bahasa sederhananya, kalau kau sudah sadar kau di atas nikmat, jangan kau sibukkan dengan angan-angan kosong yang belum datang pada dirimu. Kalau engkau sudah di atas nikmat, syukuri nikmat ini agar Allah berikan nikmat yang lain padamu. Karena cara dan jalan supaya nikmat itu kita gapai dengan mensyukuri yang ada. Perhatikan, ketika kita bertemu orang yang kita lihat susah, lalu kita kasih dia bantuan yang menurut kita cukup, tapi menurut dia, umpamanya kita kasih uang 3.000. Perhatikan, ketika uang 3.000 ini kita kasih ke dia, lalu dia mengatakan, apa ini 3.000? Apa ini 3.000? Nggak mensyukuri dia nikmat itu. Kira-kira kau akan kasih lagi kah? Atau kau kecewa dengan memberikan kepada dia? Tapi ketika kau kasih dia 3.000, dia berterima kasih. Terima kasih banyak. Semoga Allah berkahi. Tampak dari wajahnya kesenangan. Kau pasti akan ingin menambah lagi untuk dia. Dan kau ingat, aku akan kasih dia lagi. Seperti itulah harusnya seorang hamba dengan Allah. Ketika Allah kasih kita dan kita tidak mensyukurinya, seperti orang yang diberikan lalu tidak bersyukur. Tapi ketika kita diberikan oleh Allah dan kita mensyukurinya, Allah akan terus memberikan kepada kita. Kalau kita sudah di atas nikmat, maka langkah kedua, sadari nikmat tadi, syukuri nikmat tadi, agar kau bisa menggapai nikmat yang lebih besar. Tapi ketika kau di atas nikmat, tapi kau lupakan nikmat itu, kau sibukkan dengan angan-angan yang belum pernah kau dapati dan belum pernah kau gapai, engkau akan sibuk dengan yang belum datang dan kau lupakan engkau di atas nikmat. Maka di sini katanya, arrafa ni'am allati huwa fiha wa la yash'uru biha. Jika Allah sadarkan seorang hamba bahwasan dia di atas nikmat, dia akan bersyukur dengan nikmat tadi. Walaupun terkadang kebanyakan hamba tidak sadar bahwasannya di atas nikmat. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuncinya sederhana. Sadari bahwasannya kita sekarang di atas nikmat
agar kita bersyukur kepada Allah, dan itu adalah nikmat yang sebenarnya. Karena nikmat yang ditunggu tidak bisa kau nikmati, karena dia masih berupa angan-angan. Nikmat yang telah berlalu tidak bisa kau nikmati, karena dia tinggal kenangan. Maka nikmatilah hidupmu sekarang. Syukuri, semoga Allah memberikan tambahan untukmu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah untuk kalian. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.